Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Sekarsjati. Saya akan menjelaskan unit 1 tentang konsep dasar ilmu sosial budaya. Yang pertama ada pengertian ilmu. Kata ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Secara sederhana, ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian tertentu. Ilmu lebih mengkhususkan diri pada kejelasan konsep yang dikajinya secara khusus, lebih sempit dan mendalam. Secara sederhana, ilmu adalah pengetahuan yang sudah tersusun, diklasifikasikan, diorganisasikan, disistemasi, dan diinterpretasi yang menghasilkan kebenaran objektif yang sudah diuji secara ilmiah. Sementara pengetahuan adalah segala sesuatu atau hal yang diketahui melalui tangkapan panca indera, rasio, filsafat, intuisi, insting, dan pengetahuan sikap. Oleh karena itu, tidak semua pengetahuan adalah ilmu, tetapi semua ilmu adalah pengetahuan. Yang kedua, ada esensi dan konsep dasar ilmu sosial. Pada dasarnya, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan manusia yang berlangsung dalam proses kehidupannya, serta menjelaskan mengapa manusia berperilaku demikian. Ilmu sosial adalah pengetahuan yang menelaah tentang masalah-masalah sosial, khususnya masalah-masalah yang diwujudkan oleh masyarakat. Ilmu ini mencakup dalam segala hal yang menyangkut perilaku manusia di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ilmu ini dibagi dalam beberapa sub-ilmu, yaitu antropologi, ekonomi, geografi, ilmu politik, sejarah, dan sosiologi. Di dalam rumpun ini terdapat pula objek-objeknya. Objek-objek tersebut diantaranya sebagai berikut. Untuk yang pertama ada sosiologi, yaitu ilmu sosial yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dalam konteks sosialnya. Jadi, objek formal dari sosiologi adalah interaksi atau hubungan antar manusia yang hidup dalam kelompok-kelompok tertentu. Di dalam ilmu sosial ini mengkaji bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan sesamanya, bertingkah laku, bersikap, dan mengambil keputusan yang baik, yang berpegang teguh pada suatu etika, tata krama, aturan, serta norma-norma yang berlaku di tempat tersebut. Yang kedua, ada antropologi. Antropologi merupakan ilmu sosial yang mempelajari aspek kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Objek formal dari antropologi adalah kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang aspek kebutuhan manusia untuk memenuhi keperluan jasmaninya. Objek formal dari ilmu ekonomi adalah kebutuhan material manusia dalam konteks sosialnya. Yang keempat, ada hukum. Hukum adalah ilmu sosial yang memperhatikan perilaku manusia menurut ketentuan atau aturan yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat. Objek formal dari ilmu hukum ini adalah perilaku manusia dalam mematuhi tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan keamanan dan keadilan di dalam masyarakat. Hukum ini guna untuk mewujudkan suatu keadilan yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Yang kelima ada komunikasi. Menurut ilmu sosial tentang aspek pernyataan manusia dalam konteks sosialnya. Jadi, komunikasi ini merupakan ilmu sosial yang mencakup pernyataan manusia dalam bersosialisasi. Objek formal dari ilmu komunikasi ini adalah penyampaian pesan antara encoding atau pemberi pesan dan decoding atau penerima pesan. Dalam penyampaian pesan ini harus jelas dan tepat agar penerima pesan mengerti terhadap pesan yang disampaikan. Yang keenam ada politik.
Politik merupakan ilmu sosial yang bergelut dalam aspek kekuasaan, khususnya dalam masalah kenegaraan dan pemerintahan. Objek dari ilmu politik ini adalah kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Dan yang terakhir ada konsep dasar ilmu-ilmu budaya. Budaya merupakan hasil cipta, karya, dan karsa manusia. Istilah ilmu budaya dasar dikembangkan pertama kali di Indonesia sebagai pengganti istilah basic humanities yang berasal dari istilah bahasa Inggris the humanities. Adapun istilah the humanities itu sendiri berasal dari bahasa Latin humnus yang artinya manusia, berbudaya dan halus. Dengan mempelajari the humanities diharapkan seseorang akan bisa menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya dan lebih halus. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa the humanities berkaitan dengan nilai-nilai manusia sebagai homo humanus atau manusia berbudaya. Agar manusia menjadi humanus, mereka harus mempelajari ilmu yaitu the humanities di samping tidak meninggalkan tanggung jawabnya yang lain sebagai manusia itu sendiri. Pengetahuan budaya atau the humanities dibatasi sebagai pengetahuan yang mencakup keahlian, seni, dan filsafat. Keahlian ini pun dapat dibagi-bagi ke dalam berbagai bidang keahlian lain seperti seni tari, seni rupa, seni musik, dan lain-lain. Sedangkan ilmu budaya dasar, basic humanities, adalah usaha yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah manusia dan kebudayaan. Dengan perkataan lain, ilmu budaya dasar menggunakan pengertian yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan budaya untuk mengembangkan wawasan, pemikiran, serta kepekaan dalam mengkaji manusia dan kebudayaan. Ilmu budaya dasar berbeda dengan pengetahuan budaya. Ilmu budaya dasar dalam bahasa Inggris disebut basic humanities. Pengetahuan budaya dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah the humanities. Pengetahuan budaya mengkaji masalah nilai-nilai manusia sebagai makhluk berbudaya atau homo humanus. Sedangkan ilmu budaya dasar bukan ilmu tentang budaya, melainkan mengenai pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan budaya. Dari segi budaya ini terdapat beberapa objek formal dari ilmu-ilmu yang berada dalam ruang lingkup ilmu-ilmu budaya atau humaniora, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada filsafat sebagai ilmu, merupakan cara berpikir yang kontemplatif atau perenungan radikal, mendalam, sampai ke akar-akarnya, sistematis dan universal. Yang kedua, bahasa. Objek formalnya, kelompok manusia yang menggunakan bahasa dalam konteks lingkungan sosial budaya. Dan yang terakhir ada psikologi. Objek formalnya, jiwa manusia, baik macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.